Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga ibu harap kalian sehat semua ya, amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena materi bab 1 kita sudah bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, hari ini untuk materi selanjutnya adalah materi bab 2, yaitu materi bab 2 adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tapi untuk hari ini kita akan membahas dulu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas pada sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu adalah reproduksi tentang vegetatif, reproduksi pada generatif, lalu ada nanti kita bahas tentang penyerbukan, lalu tentang pembuahan, lalu kita belajar tentang perkembangan pada biji, lalu nanti belajar tentang yang namanya metagenesis, dan lalu nanti belajar tentang yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hari ini Ibu akan bahas tentang proses perkembangan vegetatif pada reproduksi tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu ada dua macam reproduksi, yaitu ada reproduksi pada vegetatif dan ada reproduksi pada generatif, atau reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Apa sih bedanya? Nah, kalau reproduksi pada vegetatif itu ada reproduksi aseksual. Aseksual itu apa? Aseksual adalah reproduksi tanpa didahului oleh peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi tidak adanya peleburan, tidak adanya penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetiknya identik dengan induknya. Jadi sama persis dengan induknya. Selanjutnya adalah yang kedua, reproduksi secara generatif atau reproduksi seksual. Apa sih reproduksi generatif? Reproduksi generatif adalah reproduksi yang didahului oleh adanya peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi adanya penggabungan antara kelamin jantan dan kelamin betina, sehingga dia melibatkan dua induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetiknya dapat sama atau berbeda dengan induknya. Nah, itu adalah dua macam reproduksi pada tumbuhan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, kalau reproduksi vegetatif tadi kan tidak adanya peleburan, berarti dia secara alami ya, secara alami sudah tidak dibuat oleh manusia. Jadi sudah seperti itu gitu adanya ya. Nah, reproduksi vegetatif alami yang pertama itu adalah namanya spora. Nah, spora itu apa sih? Spora itu adalah reproduksi yang biasanya terjadi pada lumut dan paku. Jadi terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, biasanya si spora ini pada lumut itu akan menghasilkan namanya generasi sporofit yang di dalamnya tempatnya adalah sporangium. Jadi sporangium itu adalah kotak spora. Hasilnya namanya adalah sporofit. Nah, itu adalah generasi atau tumbuhan pada lumut. Nah, spora tumbuhan paku, kalau tumbuhan paku itu namanya adalah daun fertil sporofil. Ya, sporofil pada permukaan bawah daun atau sporofil pada permukaan bawah daun atau tepi daun. Jadi sama-sama menghasilkan spora. Tapi bedanya kalau di tumbuhan lumut menghasilkan namanya sporofit, tapi kalau di tumbuhan paku namanya adalah sporofil. Nah, itu adalah spora. Selanjutnya, yang kedua adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi itu adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru, dan pada umumnya fragmentasi itu terjadi pada ganggang hijau. Nah, jadi fragmentasi ini adalah pemisahan koloni atau pemisahan untuk membentuk individu baru. Biasanya itu terjadi pada tumbuhan ganggang hijau. Oke, selanjutnya adalah menggunakan
tunas. Nah, tunas ini adalah biasanya tunas itu ada pada saat tumbuhan itu sudah dewasa. Nah, tunas ini menjadi bakal untuk munculnya akar, batang, dan daun. Nah, biasanya pada tunas ini itu terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan juga pisang ya. Nah, biasanya itu ada tunas, kalau tadi itu tunas batang ya, sedangkan kalau tunas akar biasa terjadi pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Nah, biasanya kalau tumbuhan tunas daun itu terjadi pada cocor bebek. Nah, itu adalah tunas. Selanjutnya yaitu adalah umbi lapis. Nah, pasti sudah pernah belajar kan di SD bahwa umbi lapis itu adalah dia semacam umbi-umbian atau biasanya yang bawang ya, biasa bawang-bawangan itu adalah umbi lapis karena dia berlapis-lapis bawang ya kan. Nah, umbi lapis ini biasanya adalah batang yang tumbuh di bawah tanah ya. Dia di bawah tanah, bentuknya itu adalah menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun yang berfungsi untuk sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, di dalam umbi lapis ini dia terjadi pada bawang merah. Oke, selanjutnya adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini dia adalah batang yang menggembung di bawah tanah ya. Jadi dia batang yang menggembung di bawah tanah. Biasanya kalau umbi batang ini dia berisi cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini biasanya dia mengandung yang namanya amilum dan pati ya. Jadi dia mengandung amilum dan pati. Nah, si umbi batang ini dia dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang atau ubi jalar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari umbi batang. Selanjutnya adalah rizoma. Nah, rizoma ini nama lainnya adalah rimpang atau merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, biasanya rizoma itu adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah, sama ya tadi. Nah, rizoma ini biasanya itu terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruasnya. Nah, rizoma itu dia terpisah dari induknya, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput, atau juga bisa kayak jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah, itu adalah contoh dari rizoma. Selanjutnya adalah stolon atau geragi. Nah, stolon ini adalah dia yang liar, jadi rumput liar ya. Nah, stolon ini dia merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Jadi kayak biasanya kalian pernah melihat kan di tanah itu ada yang liar-liar terus dia menjalar, itu namanya adalah stolon. Nah, si stolon ini dia bermeter-meter panjangnya. Nah, dia itu bisa tumbuh menjadi tunas-tunas liar dan kelak akan menjadi individu baru. Contohnya misalnya kalau bisa kita tumbuh sendiri biasanya adalah stroberi, terus ada rumput teki. Nah, itu adalah salah satu contoh dari. Oh ya, ada juga arbei, tahu kan arbei. Nah, itu atau pegagan nih. Pegagan itu adalah salah satu contoh dari stolon atau geragi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari reproduksi secara vegetatif. Berarti tadi yang pertama ada spora, lalu ada fragmentasi, ada tunas, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada rizoma, dan ada stolon. Selanjutnya adalah vegetatif buatan atau dia itu adalah vegetatif yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Ya, untuk memunculkan individu baru atau menumbuhkan tumbuhan baru. Jadi vegetatif buatan apa aja sih? Nah, vegetatif buatan yang pertama adalah stek. Pasti kalian sering mendengarkan namanya stek. Nah, stek itu adalah dipotong ya, dipotong untuk nanti batangnya ditumbuhkan lagi ke tempat yang baru ya. Jadi stek adalah cara perkembangbiakan dengan memotong potongan batang atau cabang terutama pada daerah berbuku-buku. Nah, itu adalah stek ya. Jadi dia dengan dipotong bagian batang atau cabangnya, itu adalah stek. Selanjutnya yang kedua itu adalah cangkok. Cangkok. Nah, cangkok ini adalah dia dengan perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada batang pada cabang batang ya. Lalu nanti dia akan ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut plastik.
Ya, jadi dia dipotong nih bagian kulitnya dan kambiumnya, lalu nanti diberi tanah, ditutupi dengan tanah, lalu nanti akan dibungkus dengan plastik ya. Nah, setelah itu setelah akarnya tumbuh, nanti batangnya itu dipotong, kemudian akan ditanam ya. Jadi cangkok itu hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan dikotil saja, terutama buah-buahan, contohnya kayak mangga. Itu kan bisa kan dicangkok ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah mengenten. Ya, mengenten. Nah, mengenten itu adalah dia dengan menyambungkan. Nah, menyambungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda ya. Mengenten itu ada menyambungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Yang mula-mula bijinya itu disemai dulu. Nah, kemudian nanti setelah tumbuh lalu dipotong, lalu disambung dengan tumbuhan lain gitu ya. Supaya untuk apa? Supaya menghasilkan kualitas yang lebih baik dan diameter batangnya itu kurang lebih sama gitu. Lalu nanti diikat yang kuat itu ya. Jadi mengenten itu dengan menyambungkan dengan tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya yang keberapa? Yang selanjutnya deh ya, yaitu adalah okulasi. Nah, okulasi itu adalah dia sama, dasarnya sama kayak mengenten, tapi tumbuhannya itu ditaruh di atasnya. Nah, jadi hanya diambil tunasnya saja ya. Jadi yang diambil hanya tunasnya saja. Nah, kalau okulasi ini dia biasanya memiliki kelebihan sendiri ya, memiliki beberapa kelebihan. Misalnya bisa pakai oleh tumbuhan jeruk atau tumbuhan yang akar-akarnya kuat. Selanjutnya adalah merunduk. Nah, merunduk itu dia adalah dengan cara menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Jadi tumbuhan itu nanti dikebawahin nanti biar sampai ke tanah gitu ya. Dan nanti dia akan memunculkan akar yang baru, nanti akarnya kuat, baru nanti akan dipotong, dipisahkan dengan induknya. Itu adalah merunduk. Oke, sampai situ. Jadi kalau vegetatif buatan ada yang namanya stek, ada yang namanya cangkok, ada yang namanya mengenten, ada yang namanya okulasi, dan ada yang namanya merunduk. Nah, itu adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Mungkin cukup sekian sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.